Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera penuh berkah buat kalian semua yang terus mantengin channel ini. Balik lagi di channel ALK Part, channel yang akan ngebahas seputar otomotif, hobi, dan juga spare part otomotif. Oke, sebelum kita lanjut di video kali ini, jangan pernah lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus update video terbaru dari ALK Part. Oke, di video kali ini kita akan bahas yang lagi rame, yaitu soal rangka Honda Matic ya, terutama yang disebut dengan ESAF, yaitu Enhanced ya Smart Architecture Frame atau frame yang telah ditingkatkan secara cerdas. Itu sebetulnya semua bahasa desain lah ya. Dan itu jadi rame karena banyak yang mengeluhkan atau sudah banyak yang bongkar dari pihak mungkin ya YouTuber juga banyak, penggiliat sosial media, bahkan wartawan, bahkan sekarang pun informasi terbaru KNKT, yaitu Badan Keselamatan Berkendara Indonesia pun ikut ngecek barengan sama Memperindak apa ya, dengan pihak AM juga mau ngecek keseluruhan dari frame yang sudah ada atau mungkin random mau diperiksa semua. Nah, kalau ngomongin semua rangka karatan atau apa, sudah banyak yang buktiin ya. Cuma kita emang nggak bongkar karena kita bukan mau ngasih di sini informasi soal pembongkaran atau bukti. Kalau udah bukti, udah banyak buktiin. Dan saya yakin dari 3 motor ini, biarpun tahunnya cenderung baru, saya yakin di antara 3 motor ini pun banyak ada karatnya juga, atau terjadi hal yang seperti sudah dibongkar sama teman-teman yang lain. Kita nggak ngomongin masalah itu. Kita di sini mau ngomongin masalah gimana sih prosesnya apabila terjadi rangka yang seperti itu, patah lah atau terjadi yang hal-hal yang tidak inginkan lah. Ini nggak ngomongin sekedar batasan ESAF ya. Informasi dari pihak AHM secara resmi mereka menyampaikan, ini kan kita ambil tag-nya itu videonya sebelum terjadi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh KNKT, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian sama AHM ya. Jadi dari pihak AHM-nya menyampaikan tidak ada recall. Yang pertama itu, yang kedua bahwa apabila terjadi masalah yang seperti itu di ESAF-nya bisa diganti atau dibeli di dealer ataupun ahas resmi Honda. Yang jadi pertanyaan nih ya, yang jadi pertanyaan secara mutlak buat kita yang tahu kendaraan ataupun kita yang tahu motor, bahwa rangka itu adalah hal paling penting di sebuah kendaraan karena legalitas dari nomor rangka itu ada di rangkanya. Bisa kita tunjukin dari motor yang ada di sini ya, di mana posisinya. Apalagi kalau yang model ESAF nih, posisinya sangat-sangat kelihatan, yaitu untuk Vario, Scoopy sama Beat itu semuanya sama, yaitu peletakan nomor rangka itu di sini. Ya. Nih. Kalau denanya ini sampai depan, ya ini nyambung dari sini sampai dengan bagian depan. Ya, ini nomor rangkanya di sini. Ini yang Vario, ini yang Beat juga di posisinya di sini. Oke, dengan adanya nomor rangka yang ada di bagian sini atau di bagian frame, ya. Terus gimana prosesnya? Ya, sekedar ganti gitu. Kalian ke bengkel, ahas, ke dealer, terus kalian tinggal yang namanya beli, terus dikasih. Nah, itu yang mau kita sampaikan detail di video ini. Oke, setelah tadi kita bahas soal ESAF secara real, ya, secara real di motornya, yaitu nomor rangkanya di mana, karena memang legalitas dari suatu motor adalah nomor rangka, salah satunya. Kedua kan nomor mesin ya, untuk bukti di faktur, di PPKB, dan di STNK ya. Lah, karena ada legalitas seperti itu, kita nggak bisa sembarangan yang namanya pasang atau beli rangka. Jadi kalau ada kejadian kayak gitu, kita harus ada prosedur atau formalitas yang harus dilakukan. Oke, kalau informasi dari AHA sendiri ataupun dari pihak Honda ataupun dari pihak AM,
Ahas tuh bengkel resminya Honda ya, karena kita ada informasi dari pihak Ahas juga. Cuma memang kita akan cantumin di sini narasumber kita, karena dari beliaunya juga sebetulnya informasi tentang penggantian secara detail, informasi dari pihak Ahas belum disampaikan secara resmi ataupun dulu memang selalu ada, tapi kan penggantian rangka itu bisa dikatakan mungkin 10 tahun hanya sekali, bahkan 10 tahun bengkel berdiri ataupun selama ini Ahas ada pun jarang sekali yang namanya penggantian nomor rangka ya. Karena apa? Mungkin saking ribetnya ini. Kita sampaikan yang pertama yaitu persyaratan pemesanan rangka atau crankcase di bengkel resmi Honda ya. Kalau saya sih saranin bukan yang Ahas berdiri sendiri ya, tapi kalau bisa Ahas yang sama dealer. Kenapa? Biasanya kalau Ahas yang sendiri itu proses pengirimannya itu cenderung lebih lama dibandingkan yang gabung dengan dealer, apalagi kalau hubungannya dengan rangka. Karena rangka sendiri adalah produksi dari manufakturnya ya. Karena penomoran nomor rangka biasanya berhubungan dengan pabrik perakitan, beda dengan pabrik spare part. Kalau spare part itu biasanya pabriknya sendiri. Nanti kalian bisa cek informasi ini di Google ya, bahwa perakitan motor dan spare part itu beda tempat ya, di pabrik sana, di AHM-nya ya. Yang pertama syaratnya adalah form penomoran ulang dari dealer ya. Jadi rangkanya masuk ya, motornya masuk, bukan rangkanya doang, motornya masuk dari pihak dealer atau pihak Ahas akan mendatanya ya, akan kasih namanya form ya. Form itu yang nanti kalian isi, biasanya sepengetahuan dari pihak dealer. Biasanya motornya ditinggal di Ahas, nanti dicek semuanya. Yang kedua yaitu fotokopi BPKB. Kan nggak mungkin juga kalian ganti rangka motornya orang, BPKB-nya nggak tahu di mana ya. Nah, tanda kutip, Indonesia kan budayanya adalah supaya BPKB di setiap rumah menjadi pintar ya, yaitu di bank ataupun di koperasi atau di apa lah. Itu kan cuma butuhnya fotokopi BPKB aja, nggak perlu yang namanya BPKB asli. Yang ketiga yaitu fotokopi STNK. Ini pasti ya, fotokopi STNK ini pasti dan harus ada juga. Terus yang berikutnya adalah fotokopi KTP, nama sesuai STNK. Nah, kita sempat ada pertanyaan, lah kalau kita beli motor bekas kan otomatis namanya tidak sesuai dengan STNK nih, itu gimana prosesnya? Lah kalau ada proses seperti itu dari pihak Ahas akan memberikan informasi lebih detail, yaitu mungkin dengan kwitansi penjualan atau macam dan lain-lain lah. Itu bisa lah, nggak terlalu persyaratan yang krusial ya. Berikutnya syarat keempat yaitu gesek nomor rangka ya, atau nomor frame ya, atau nomor crankcase ya, di kertas kuning dari kepolisian ya. Jadi yang digesek mungkin kalau lebih bagusnya sih gesek nomor rangka sama nomor mesin ya. Itu biasanya kalau kita majek ataupun ganti nama kan ada yang namanya kertas kuning dari Samsat. Nah, geseknya itu di situ. Ya, semua informasi ini nanti kita tampilkan semua supaya kalian paham ya. Terus yang berikutnya adalah form permohonan penomoran ulang dari konsumen. Yang nomor 1 tadi ya, itu akan menjadi syarat berikutnya ya. Jadi istilahnya formnya tadi dari dealer ada, lah dari pihak konsumen nanti juga dikasih ataupun memberikan informasi bahwa si konsumen meminta penggantian atau penomoran ulang dari konsumen tersebut. Yang berikutnya ya, ini berapa ini? Udah kesekian lah ya. Surat permohonan penomoran ulang dari kepolisian. Nah, kalau hal seperti ini hubungannya biasanya harus ke kepolisian bagian BPKB ya, karena beliau itu yang ngurusin soal faktur, soal penomoran ulang dan lain. Susah apa enggak? Itu case by case, tiap daerah beda-beda. Terus ada biayanya atau enggak? Kemungkinan besar sih ada biayanya, cuma nominalnya berapa tiap daerah juga beda-beda ya. Karena hal-hal tersebut harus memenuhi banyak persyaratan. Yang berikutnya ya, nah ini surat permohonan penomoran ulang dari kepolisian itu harus detail, ada nomor mesinnya, nomor rangkanya, tipe motornya, dan tahun motornya juga.
Serta yang berikutnya adalah surat laporan forensik dari kepolisian, yaitu rangka itu ya, semuanya motor itu sudah pernah dicek oleh kepolisian untuk melakukan laporan forensik. Ya, pengalaman dari kita pernah ngalamin hal seperti ini di rangka mobil ataupun di mesin mobil. Biasanya untuk mobil-mobil tua ataupun mobil-mobil yang karatan itu biasanya kan udah ada hilang tuh. Nah, sebetulnya dengan syarat seperti itu dari pihak kepolisian bisa memberikan surat keterangan forensik bahwa nomor rangkanya terjadi masalah, tapi itu harus dicek. Untuk biayanya tiap daerah beda-beda. Ya. Jadi itu dia persyaratannya. Terus pertanyaan berikutnya yang paling banyak ditanyakan adalah berapa lama sih prosesnya, ya, dari pengajuan itu semua menjadi rangka yang utuh. Oke, ngomongin masalah rangka dan penomoran ulang, kita harus tahu dulu nih bahwa penomoran ulang di rangka tersebut ya itu dilakukan oleh pihak perakitan AHM ya di pabriknya sana. Jadi biasanya rangka motor sudah masuk ke AHAS, ini persyaratan udah lengkap, udah oke, ya, prosesnya masuk ke AHAS itu akan dipretelin semua. Pretelinnya otomatis butuh waktu seharian, ya. Ini semua tergantung proses di dalam AHAS-nya ya. Sudah beres, dikirimkan lagi ke pihak AHM ya. Saya kurang paham kemarin dari pihak AHAS juga menjelaskannya. Belum pernah mengalami, yang jelas belum pernah mengalami hal tersebut, jadi belum pernah tahu gimana proses detail. Cuma ya rangka tersebut akan dikirimkan ke AHM ya, ke pabrik. Setelah dikirimkan ke pabrik, maka dari pihak pabrik akan mengeluarkan rangka yang baru dengan nomor rangka yang lama itu akan dicantumkan di rangka yang baru. Setelah itu dikirimkan lagi ke dealer atau AHAS. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau bisa ya, kalau bisa ambil AHAS-nya itu yang menyatu dengan dealer. Karena saya yakin hampir 80% pengiriman rangka tersebut pasti ikut di dalam pengiriman unit motor baru. Tidak mungkin dikirim lewat ekspedisi. Ini 80% keyakinan kita. Karena apa? Karena itu akan mengurangi cost dari biaya yang dibutuhkan dari penggantian tersebut ya. Waktunya ya. Jadi kalau dikira-kira berapa lama, kita tidak bisa memperkirakan. Cuma pasti proses total dari proses pembuatan lain-lain bisa makan waktu 1 bulan, 2 bulan, bahkan lebih. Bisa itu terjadi ya, karena prosesnya itu terlalu beribet. Terus pertanyaan berikutnya ya, tadi setelah persyaratan yang pertama, yang kedua berapa lama waktunya. Nah ini yang ketiga poin pentingnya. Untuk harganya sendiri berapa sih? Karena kan tadi saya bilang berkali-kali di depan bahwa dari pihak AHM menyampaikan bahwa tidak ada yang namanya recall atau pemanggilan atau penggantian secara serentak. Artinya kalau memang ada kerusakan, dari pihak AHM menginginkan si konsumen sendiri yang datang ke AHAS atau dealer untuk pengajuan atau pembelian si rangka tersebut. Ya, poin itu ya yang kita ulangin. Jadi biayanya sudah tertera, ini secara resmi disampaikan oleh AHM, dan nilainya antara Bit, Genio, Vario, ataupun Scoopy itu rank dari 1,1 sampai dengan sekian. Detailnya nanti kita cantumin lagi ya di gambar atau di deskripsi supaya kalian tahu detailnya. Jadi ranknya harganya segitu. Jadi penggantian rangka segitu ya, rank 1,5 sampai dengan nggak sampai 2 juta lah, 1,5 sampai dengan 1,8. Itu macam-macam tergantung tipe motornya apa. Jadi 3 poin itu ya, yang tadi persyaratannya apa, terus yang kedua waktunya, dan yang ketiga adalah biayanya ya. Dari ketiga itu, kalau secara logikanya nih, buat kalian yang mengalami hal tersebut di rangka kalian ya, kalau sekedar
karatan, sekedar ini. Kalau kita sih ya, kalau saya pribadi nggak usah lah, mendingan kalian chat lagi, kalian benerin lagi. Kalau ada propose kalian cobalah sendiri aja, daripada repot-repot kayak gitu, habis waktu, habis persyaratan, otomatis biayanya juga lebih-lebih ya. Ini dari saran bukan saran ya, apa ya, kalau menurut saya ya, daripada seperti itu. Karena kemarin nih kita lihat di IG-nya otomotif, kebetulan juga teman saya ya, dia menyampaikan bahwa masih banyak kok sebetulnya, nggak cuma kasus ESOP, bahkan motor-motor lain pun banyak yang patah juga rangkanya. Banyak juga kok builder atau tukang las yang bisa memperbaiki dari las-lasan tersebut, artinya memperkuat las tersebut dengan waktu yang lebih cepat, dengan biaya yang lebih ringan, dan yang jelas dengan tidak persyaratan, tidak ribet. Ini sih cuma bahasanya untuk memecah argumen yang ada sekarang bahwa ESOP jelek dan lain-lain. Kita sendiri tadi kita udah lihat, nanti bisa kita lihat lagi detailnya, bahwa ini kan hal ini terjadi karena rame di sosial media ya. Kalau nggak rame di sosial media juga, setahu saya yang patah nggak cuma dari pihak Honda, Yamaha juga patah, Matic-nya banyak juga, cuma yang lagi rame kan Honda. Dibilang nilai pasarnya turun atau enggak kita nggak tahu, tapi setahu saya sih orang Indonesia kalau udah brand image, mau nggak terjadi sesuatu pun di image brand tersebut tetap oke-oke aja ya. Jadi itu dia video kita kali ini. Jadi poinnya adalah di video kali ini kita akan ngomong soal persyaratannya apa aja, tadi udah kita jelasin. Waktunya berapa lama kalau proses secara resmi ya, kita ngomong proses secara resmi. Yang ketiga adalah biayanya. Dan dari tiga ini kita semuanya berdasarkan informasi dari pihak AHAS yang ada di sini. Kita nggak nyebutin di mana karena dari tanda kutip juga ya, artinya tanda kutip juga, dari pihak AHAS-nya pun selama ini yang ada di kota kita ini belum pernah yang namanya ada kasus penggantian rangka. Itu aja poinnya. Dan mungkin kalau kalian bisa cek juga dan tanyakan juga di tempat kalian masing-masing, kalau memang ada AHAS yang pernah melakukan ataupun proses penggantian rangka, tolong cantumkan di kolom komentar supaya kita sama-sama bisa sharing dan memberikan informasi kepada teman-teman kita yang mengalami kasus seperti ini. Oke, paling itu aja video kita kali ini soal e-Chef atau Enhance ya, Smart Architecture Frame atau frame Honda yang sangat-sangat cerdas. Oke, paling itu video dari kita. Kalau ada masukan di kolom komentar. Kita selalu terima kritik dan saran. Pertanyaan juga sampaikan aja. Tapi ada yang lebih tahu tentang masalah seperti ini ataupun udah pernah ngalamin, tolong sampaikan juga di kolom komentar supaya sama-sama saling memberikan informasi. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol notification supaya kalian terus dapat update video terbaru dari ALK Parts. Bareng dengan saya, Firman Iriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.